Dalam bagian ke-13 kemarin, topik yang kedua menjelaskan tentang al-jam'u bainal maslahataini al-khosoh wal amah. Menjelaskan bagaimana dua hal bisa kumpul, dua maslahat bisa kumpul, bisa menyatu jadi satu. Karena dalam ekonomi ketuhanan ini adalah kita harus bisa memastikan dua kemaslahatan ini bisa berjalan, yaitu kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum, atau khosotat taufiqi wal muwazanah bainal masalihil mutadharibah. Kalau ada konflik antar kemaslahatan, maka kita harus bisa merekonsiliasikan antara kemaslahatan yang konflik itu dan harus bisa membuat balancing, seimbang. Jadi kalau ada dua kemaslahatan, konflik, mau dipilih yang mana ini? Mau PSBB ditambah atau mau ekonomi? Suruh milih. PSBB jaga jiwa, ekonomi juga jaga jiwa juga. Karena dengan ekonomi nanti orang bisa hidup, makan, jaga jiwa juga. Nah, ketika ada dua masalah berantem ini, itu kita harus bisa merekonsiliasikan dan mengambil keputusan yang seimbang. Itu harus bisa ngambil keputusan yang seimbang. Untuk kasus-kasus yang mutadharibah ini, atau untuk merekonsiliasikan yang persoalan kemaslahatan, dua kemaslahatan, kita harus bisa memahami tiga hal. Bahwa nomor satu, tujuan daripada doktrin-doktrin atau sistem ekonomi dalam ekonomi ketuhanan, tujuan tidak lain adalah untuk merealisasikan, menarik sebuah kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Itu dasarnya. Jadi nolak kemadharatan, menarik sebuah kemanfaatan. Jadi tahqiqul maslahah bijalbin naf'i wa daf'id dorori. Baik maslahah khosoh atau maslahah amah. Jadi nomor satu itu yang harus terus menyala di otak kita. Seorang pemimpin akan membuat keputusan apa saja didasari dengan jalbun naf'i wa daf'ud doror. Bagaimana menarik sebuah kemanfaatan dan menolak sebuah kemadharatan. Dari segi doktrin dan sistem-sistem dalam ekonomi ketuhanan ini, yang tidak lain adalah untuk menarik kemanfaatan, menolak kemadharatan, itu artinya untuk mengumpulkan dua kemaslahatan. Antara lain juga kita harus memahami tentang doktrin-doktrin dan sistem fardiyah, madzhab wan nuzum al-fardiyah
yaitu sebagaimana orang Barat, negara Amerika misalnya pahamnya itu taj'alul farda hadafaha fatahtamu bimaslahatihi awalan. Kalau di negara Barat itu yang dipentingkan adalah individu-individu sebagai yang pertama dan yang paling utama, itu di negara Daul al-Mu'askar al-Ghurbi, bahwa kemaslahatan individu yang diutamakan daripada kemaslahatan bersama. Tapi juga kita harus memahami dalam hal doktrin-doktrin dan sistem sosialis, kalau tadi kapitalis. Kalau dalam sistem sosialis yang diutamakan ini di negara-negara timur seperti Cina, Rusia, itu menjadikan kehidupan sosial, hidup bersama, mujtama itu menjadi tujuan utamanya. Tujuan utama kemaslahatannya adalah ada di kebersamaan itu. Baru setelah itu baru setelahnya adalah memenuhi kemaslahatannya individu-individu. Jadi kebalikannya, negara Barat memenuhi kepentingan individu dulu, baru kepentingan bersama, kemaslahatan bersama. Tapi kalau negara Cina zaman dulu, kalau sekarang mungkin udah berubah, itu mementingkan kepentingan bersama, mendahulukan kepentingan bersama, baru kepentingan individu. Itu nomor satu, Anda harus paham itu. Lalu nomor dua, Islam atau kepentingan kebijakan ekonomi ketuhanan yang diaplikasikan di dalam kebijakan ekonomi Pancasila itu lalu bagaimana? Harus ingat nomor dua, wayang faridul Islam mundul bidaya bisiasati iktisodiyah mutamayyizah la tarkazu asasan alal fardi sya'nul madhabil fardi wa nudumil mutafariyah anhu wala alal mujtama fahasiba. Jadi kalau kebijakan ekonomi ketuhanan itu tersendiri, berbeda, tidak terfokus hanya pada kemaslahatan individu-individu, dan tidak terfokus juga hanya pada kemaslahatan bersama. Lalu di mana letaknya? Letaknya adalah wa inna makiwa muhat taufik wal mu'amah wal muwazanah bainal maslahatil fard wa maslahatil mujtama. Ini titik tempatnya, posisinya ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila. Kiwamuha at-taufik wal mu'amah wal muwazanah. Ini intinya di sini. Bahwa kekuatannya, posisinya adalah untuk bisa merekonsiliasi dua model ekonomi tadi. Direkonsiliasi, diselaraskan, jadi diseimbangkan. Jadi direkonsiliasi, wal mu'amah dan diselaraskan, wal muwazanah dan diseimbangkan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama. Sosialis
dan kapitalis. Jadi Amerika kapitalis, Cina sosialis, Islam ada di mana? Ekonomi ketuhanan di mana? Ekonomi ketuhanan adalah di tengah-tengah, posisi sendiri. Wayang faridul Islam mundul bidayah mutamayizah latar takizu asasan alal fardi, ini walalal mujtama'i. Jadi punya posisi sendiri yang posisinya adalah di tengah. Berdirinya adalah untuk merekonsiliasikan, menyatukan antara model ekonomi fardiyah kapitalis dan model ekonomi jami'iyah mujtama sosialis. Direkonsiliasikan, diselaraskan, dan dibikin seimbang, wal muwazanah. Nah, kenapa demikian? Karena dari awalnya Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, bunyinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitu pula Allah telah menciptakan Anda semua itu umat yang tengah, tidak ke kapitalis totali dan tidak totali ke sosialis. Sosialisnya ada, kapitalisnya ada. Jadi bukan semua sosialis jelek, bukan semua kapitalis tidak dibutuhkan. Dua-duanya diselaraskan, mua'amah, seimbang. Begitu pula Rasulullah telah menyampaikan iyyakum wal ghulu, wa qaulur Rasul alaihi salatu wassalam iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Anda jangan jadi orang ekstrim, berlebih-lebihan ke kanan, terlalu kapitalis, atau ke kiri, terlalu sosialis. Karena sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu ahlaka man kana qablakum, orang yang dulu pernah rusak, pernah tidak sukses, orang-orang sebelum Anda itu karena persoalan hulu, persoalan ekstrim, terlalu kapitalis dan terlalu sosialis. Ekonomi ketuhanan, ekonomi yang tengah-tengah, yang iktidal, yaitu moderat, yang mula'amah, yang selaras, yang kedua-duanya iktidal, selaras, itu adalah berjalannya teori ini, yaitu bisa ngikutin dzuruf wa zaman wal makan, ngikutinya. Jadi kondisi model tengah-tengah itu ya sudah, sepanjang kondisinya kayak apa dan sepanjang tempat waktunya kayak apa. Nah, itu yang dipahami kalau kita sebagai orang yang menganut ekonomi ketuhanan harus seimbang. Khosotat taufik wal muwazanah bainal masolih al mutadharibah. Jadi berarti kesimpulannya, di kapitalis ya ada maslahah, di sosialis ya ada maslahah. Gitu. Jadi yang diambil adalah kapitalis yang maslahah, sosialis yang maslahah. Dibikin taufik wal muwazanah, direkonsiliasikan, muwazanah dan mu'amah diselaraskan. Itu
Itu yang kedua. Yang ketiga, wara annahu sesungguhnya selain daripada itu 1, 2, dan 3, 1 dan 2 tadi, ada kondisi fi dalam kondisi al-istisnaiyah, kondisi pengecualian. Jadi selain 1 dan 2 tadi, yang ketiga dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam atau ekonomi Pancasila ini harus paham yang nomor 3, yaitu pada kondisi pengecualian. Wal anau fi dzurufil istisnaiyah, kondisi pengecualian. Au ghairil adiyati, atau dalam kondisi tidak biasa, tidak umum, tidak biasa. Kahalatil hurubi, seperti keadaan perang. Jadi negaranya lagi dalam keadaan perang misalnya. Awil majaati, atau dalam keadaan kelaparan. Negaranya dalam keadaan kelaparan. Awil aubiati, awil aubiati, atau negaranya dalam keadaan epidemik. Nah, epidemik kayak sekarang ini lagi keadaan corona. Dalam kondisi negara yang sebagai hukum pengecualian yang dikecualikan dari 2 hal tadi di atas, itu jika kondisinya kita membuat kebijakan ekonomi dalam keadaan perang, keadaan kelaparan, dan keadaan epidemik seperti sekarang. Nah, jadi Gubernur Anies mau memutuskan, Presiden Jokowi mau memutuskan, Gubernur Jawa Barat mau memutuskan, boleh mempunyai sesuatu yang bisa berbeda dengan tadi di atas, yang harus seimbang. Dalam ekonomi ketuhanan ini harus seimbang, tawazun, harus at-taufiq bainal maslahataini, harus merekonsiliasikan antara 2 kepentingan maslahah, harus merekonsiliasikan tentang 2 model ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, tapi kalau dalam keadaan istisnaiyah, pengecualian seperti perang dan keadaan sekarang, COVID-19, pandemi corona ini, haitsu yata'adzar, sekiranya tidak bisa apa taufiku merekonsiliasi bainal maslahataini, antara 2 maslahah, al-khosoh wal amah, dan maslahah yaitu maslahah al-khosoh wal amah dan maslahah khusus dan umum, fa'inahu, karena sesungguhnya dalam keadaan istisnaiyah bil ijma'i, secara ijma, tadha al maslahatul khosoh min ajlil maslahatil amah. Kalau kondisinya kondisi pengecualian seperti sekarang, kondisi aubiah, epidemi, maka tadha mengorbankan al maslahatal khosoh, mengorbankan pada
kemaslahatan khusus yang individu-individu min ajlil maslahatil amah untuk kepentingan bersama. Jadi kepentingan bersama itu harus didahulukan, menomorduakan kepentingan pribadi kalau di posisi kondisi epidemi, perang, kelaparan. Itu begitu cara berpikir seorang pemimpin. Kamu semua akan jadi pemimpin, jadi harus diingat, ini harus dipahami dan harus ingat terus ketika mau ngambil sebuah kebijakan. Tilkal maslahah al-akhirah, bermula kemaslahatan yang terakhir, alatihya hakullah, yang merupakan, ya bermula lati itu hakullah, merupakan haknya Allah. Waladi, dan sesuatu, wa bermula lati itu ya'lu, lebih tinggi, atau melebihi fokokulil hukuki, di atas segala hak. Jadi mendahulukan kepentingan umum, menomorduakan kepentingan pribadi. Kalau dalam kondisi yang tidak normal, itulah hak yang paling tinggi dari Allah. Wahuna fi mithli hadhihi dzuruf, di sini wahuna dan di sini wa fi mithli hadhihi dzuruf, dan di dalam contoh keadaan ini al-istisnaiyah, maksudnya contoh keadaan pengecualian, atau keadaan yang tidak biasa. Qad yatajawazu, kadang mungkin melampaui. Qad yatajawazu, mungkin kadang melampaui, at-tatbiqul at-tatbiqu al-iktisadiyu, aplikasi penerapan sebuah sistem ekonomi Islam, aktsaru nudumil jamaiyah, lebih banyak sistem-sistem untuk bersama sosialis, tatorufan secara ekstrim. Jadi untuk mengambil keputusan ketika nggak bisa direkonsiliasi, nggak bisa di-merge, nggak bisa diseimbangkan, tetap harus bisa mengambil keputusan. Karena biar tetap bisa mengambil keputusan, kalau ada kepentingan khosoh dan amah, maka kepentingan khosoh dan amah nggak bisa disatukan, maka yang didahulukan adalah yang amah. Ini semua harus paham ini. Seorang pemimpin, mau mimpin NU, mau mimpin universitas, sekolah tinggi, pondok pesantren, itu harus paham bagaimana cara mengambil satu putusan kebijakan. Wa nakhlusu min dzalik ila ma yali. Wa nakhlusu, dan kami meringkas min dzalika, dari 3 hal paham di atas, yaitu tentang bisa merekonsiliasikan, mengumpulkan 2 maslahah antara khosoh dan amah, dan bisa merekonsiliasikan antara dan secara seimbang antara kemaslahatan, antara konflik kemaslahatan. Nah, kita bisa simpulkan, wa nakhlusu, dan kami menyimpulkan, min dzalik ila ma yali, sebagaimana
hal berikut ini. Awalan, yang pertama, kesimpulan dari atas ini, satu, manatul iktisadil islami huwal maslahah. Seorang pemimpin di negara Pancasila, negara ketuhanan, ini harus chip ini ditanam di otaknya. Jadi gampang aja nggak? Pokoknya intinya kalau nomor satu adalah manatul iktisadil islami huwal maslahah. Manatul iktisadil islami bermula area atau wilayah kebijakan ekonomi Islam atau ekonomi Pancasila, ekonomi ketuhanan. Wa bermula manatul iktisadil islami itu al-maslahatu, kemaslahatan. Jadi di otak kita mau memutuskan apa saja, judulnya, reasonnya, alasannya adalah al-maslahah. Itu satu. Ini harus dipegangin di setiap individu. Santri, orang Islam mau membuat kebijakan untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk pondoknya, untuk organisasinya. Teori yang harus dipegang pertama, manatuhu huwal maslahah, adalah kemaslahatan. Nomor satu. Nomor dua, harus ingat ini, at-taufiqu bainal maslahatil fardi wa maslahatil jamaah fi halatit ta'arudi. Ini alfa ayat tanian yang kedua, at-taufiqu merekonsiliasikan bainal maslahatil fardi, antara kemaslahatan individu yang kapitalis tadi juga ada maslahatnya, wa maslahatil jamaah, dan kemaslahatan bersama yang sosialis juga ada maslahatnya, fi halati ta'arudi, dalam keadaan ta'arud, konflik. Ini untuk golongan-golongan apa untuk kepentingan bersama, ini untuk kepentingan umum apa kepentingan bersama. Ada tanah di satu pulau, ada orang pribadi ngajuin untuk jadi miliknya, lalu negara butuh untuk bagaimana tetap menghasilkan penghijauan di wilayah itu. Sementara kepentingan individu ini punya duit, kepengen bayar terus. Nah, yang kayak gitu tuh gampang cara memutuskannya, kasihkan dia atau untuk kepentingan umum. Di sini untuk kalau bisa manfaat, ada tadorub begitu, ada ta'arud begitu, itu di merge kebutuhan kemaslahatan individu dan kemaslahatan jamaah. Kalau nggak bisa, jamaah diutamakan. Itu nomor dua. Nomor tiga, kesimpulan dari bahasan bahwa ekonomi ketuhanan adalah mengumpulkan antara dua maslahah khosah dan amah, antara maslahatul fardi, maslahatnya kapitalis, dan kemaslahatannya sosialis. Jadi kemaslahatan sosialis ya diambil, kemaslahatan kapitalis ya diambil. Yang ketiga, taqdimul maslahatil amah alal maslahatil khosoh, mendahulukan kemaslahatan umum alal maslahatil khosoh, mengakhirkan, menomorduakan kemaslahatan individu yang khusus, fi halati adami imkani taufiqi, dalam keadaan tidak mungkinnya rekonsiliasi. Ketika di keadaan tidak memungkinkannya
rekonsiliasi. Bisa dipahami nih. Ini ilmu dasar ya, bahwa ekonomi ketuhanan adalah ekonomi yang menyatukan antara dua kepentingan besar, maslahah khosoh, maslahah amah, maslahatul fardi, maslahatul jam'i, kemaslahatan kapitalis, kemaslahatan sosialis, diambil disatukan di tengah, itu namanya ekonomi ketuhanan, iktisad al-ilahi. Itu. Jadi jangan bingung Anda itu mengambil keputusan, seorang pemimpin ngambil keputusan kok bingung. Itu nggak boleh bingung. Al-far'ul awal manatul iktisadil islami huwal maslahah. Bahwa cabang yang pertama tadi dikatakan di atas, karena ada 3 hal ya. Yang pertama adalah manatul iktisadil islami wal maslahah. Wilayah kebijakan ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, atau disebut bisa juga ekonomi tengah. Ekonomi tengah wilayahnya huwa bermula manatul iktisad itu al-maslahah, kemaslahatan. Asasut tasyri'il iktisadil islami, pondasi syariatnya ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan. Ini nomor 1. Ini kita dikasih gambaran dan contoh-contoh, contoh daripada bahwa wilayah kebijakan ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, ekonomi Islam itu adalah kemaslahatan. Dasarnya apa? Asasut tasyri'il iktisadil islami. Dasarnya apa? Asasut tasyri', dasar di syariatnya ekonomi Islam, dasar di syariatnya ekonomi ketuhanan. Ini al-iktisad islami sa'nul Islam kullu. Itu adalah urusan Islam semuanya. Urusan Islam semuanya, sa'nul islami kullu manatuhu huwal maslahah. Wilayahnya adalah kemaslahatan. Nah, contoh dalil-dalil tasyriknya nomor 1. Nih contoh. Fahinanaha al-Qur'an al-Karim anil aklil maitati waddami walahmil khinziri biqaulihi ta'ala. Ketika naha mencegah apa Al-Qur'an Karim, Quran yang mulia, an aklil maitati dari makan bangkai, wadami dan darah, walahmil khinziri dan daging babi, celeng. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, melihat firman Allah Ta'ala bunyinya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah, ini ada perintah. Allah mengharamkan makan bangkai, darah, daging celeng, daging babi. Mengharamkannya itu ya falil maslahati, untuk kemaslahatan. Jadi bahwa hukum tasyrik dalam ekonomi ketuhanan manatul iktisadi huwal maslahah, dikasih contoh di sini. Ada dalil Al-Qur'an, asasut tasyriknya
kita dilarang makan bangkai, darah, lahm khinzir. Itu tidak lain tujuannya falil maslahah, untuk maslahah. Tapi wahina rohoso, dan ketika memberikan kemurahan, memberikan diskon kemurahan, fidzatin nasi, dalam nas yang sama, biakliha, dengan bolehnya memakan maitah damalah melkhinzir, biqauli ta'ala famanitturra ghairu baghi wala ati fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Nah ini faman, dan barang siapa uturo, yang dalam keadaan terpaksa, famanituro, dan barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, werobahin, yang tidak, sesungguhnya tidak menginginkan, walaatin, dan juga tidak melampaui batas, makan maitah dam lahmil khinzir wa ma'uhila bihili wairillah fala itsma alaih, maka tidak berdosa. Artinya boleh. Kenapa demikian? Innallaha ghafurur rahim. Itu tidak lain tujuannya juga falil maslahah. Nah ini maksudnya, kalau Anda ternyata lagi keadaan tidak normal nih, tidak normalnya nggak ada makanan sama sekali, kecuali celeng itu atu-atunya. Kalau nggak makan Anda mati. Padahal celeng itu haram. Tuh. Tapi karena teori ngambil keputusannya mana yang maslahah, maka menjadi boleh makan celeng itu tadi. Tapi kalau lagi keadaan terpaksa. Jadi Allah melarangnya tidak semena-mena. Untuk apa? Allah melarangnya, membolehkannya juga tidak sewenang-wenang. Untuk apa? Nah, dua-duanya baik melarang atau membolehkan, tujuannya lil maslahah, falil maslahati, maka untuk kemaslahatan. Yang contoh nomor 2, itu contoh nomor 1. Wahin haromar Rasulu alaihi salatu wassalam bai al-ma'dumi biqolihi la tabi malaisa indak, la tabi malaisa indak falil maslahah. Wahina rokoso fi salami falil maslahah. Nah ini contoh lagi nomor 2. Wahin haroma, ketika mengharamkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai al-ma'dumi, untuk mentransaksikan, menjual barang yang bukan miliknya. Barang itu bukan miliknya, Anda jual ke orang lain, hukumnya haram. Dengan Rasulullah bersabda, lah tapi janganlah engkau menjual malaisa indak, sesuatu yang tidak Anda punyai, yang tidak Anda punyai. Tujuannya apa? Falil maslahah, tujuannya untuk maslahah juga. Melarang untuk tidak menjual barang yang belum Anda miliki, itu juga untuk maslahah. Tapi suatu ketika Wahim rokoso memberikan kemurahan, diskon fisalami, dalam akad salam. Nah akad salam ini juga barangnya belum ada, makdum, masih makdum.
Tapi kok menjadi boleh? Walil maslahah. Jelasnya adalah untuk kemaslahatan. Salam itu apa? Akad salam itu fil istilah syar'i yakni ayusallima al-mustari ra'sal mali lil bai'i wa fi majlisil aqdi qabla ayastalima as-sil'ah allatish taroha minhu ala ayu'tiyahu iyaha ay al-ba'i ba'da tahdidi awsofiha ba'da tahdidi awsofiha fi ajlin wa waqtin maklumin. Nah itu salam. Salam itu pesan. Pesan ini duitnya dikasihkan duluan. Kan tadi bayar sesuatu yang belum ada, kan tadi beli sesuatu yang belum ada kan nggak boleh, yang belum dimiliki. Tapi dalam satu kondisi boleh, karena tujuannya lil maslahah, yaitu akad salam. Kalau orang Jawa dulu memaknainya akad tempah. Salam tempah, tempah itu order, order itu ya pesan. Itu salam. Lah pesan artinya duitnya di depan, barangnya belum ada. Padahal tadi awalnya dilarang. Itu tujuannya ya maslahah. Barangnya dikasihkan dulu, tapi sudah dibatasi. Nanti saya barangnya yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Speknya begini, begini, begini. Gitu. Jadi Anda mau beli rumah, barangnya belum ada, duitnya dikasihkan dulu. Tapi Anda sudah, yang jual juga sudah, nanti pintunya begini, ada 2 kamar, pintunya sebelah sini, kamar mandinya sini, ini sini udah ada gambarnya semua. Ketika sudah begitu, sudah dibatasi kayak gitu sifatnya, maka menjadi boleh. Nah bolehnya jual beli barang yang belum dimiliki masih maktum, itu tidak lain adalah lil maslahah, untuk kemaslahatan. Itulah yang harus Anda pahami dalam mengambil sebuah kebijakan dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila. Yang harus dipahami, ekonomi Pancasila, ekonomi ketuhanan itu tidak hanya satu-satunya mengakui sosialis saja, tidak. Ya harus mengakui juga kapitalis, dua-duanya. Mengakuinya di tengah-tengah yang tidak dibutuhkan. Jadi tidak semua kapitalis dan tidak semua sosialis. Antara rekonsiliasi dua itulah ekonomi ketuhanan. Kalau masih ada orang ngomong ekonomi Pancasila adalah hanya ekonomi gotong royong, ya masih kurang. Itu udah benar, udah, tapi masih kurang. Itu. Oh hanya ngomong ekonomi yang dikuasai oleh BUMN, ya itu salah satunya. Hak kebersamaan yang diwakili oleh pemerintah, yang dalam ekonomi diwakili oleh BUMN, itu boleh. Ekonomi yang fardiyah boleh, tapi tidak semua-muanya. Itu tidak semua-muanya ikut kapitalis semua, ikut sosialisme, enggak begitu. Yang dilihat adalah kemaslahatannya. Dua-duanya ada maslahah, mana yang maslahah diambil, mana yang enggak maslahah dibuang. Begitu. Itu positioningnya ekonomi Pancasila mestinya di situ. Itulah kajian pagi ini yang bagian
berapa? 14, nanti besok bagian yang ke-15. Jangan sampai ketinggalan yang masih di rumah. Santri-santri yang di rumah harus tetap ngaji, absen, like, streaming, di streaming, dan kalau sudah waktunya boleh masuk, segera masuk. Sampaikan kepada tetangga teman bahwa pembukaan santri baru dimulai terus, jurusannya banyak, ada Telkom, ada ekonomi, ada agama. Disampaikan ke teman-temannya agar siapa saja yang mau belajar di pesantren ekonomi Darul Ukhwah, khususnya Universitas Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.